Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lakal hamdu ya Rabbana bil iman. Lakal hamdu ya Rabbana bil Islam. Lakal hamdu ya Rabbana bil Quran. Lakal hamdu ya Rabbana bi Ramadan. Lakal hamdu ya Rabbana bi Lailatul Qadr allati khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah Masjid At-Taqwa Regensi, para bapak, ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam rutinitas ibadah kita, sholat isya, dan insyaallah kita akan melaksanakan sholat tarawih bersama-sama. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya, menjadi jundi-jundi dakwahnya, junudud dakwah yang senantiasa aktivitas kita bernilai ibadah, bernilai dakwah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salah satu amalan hati, amalan kejiwaan kita ketika kita masuk Ramadan, berada di Ramadan sampai ketemu Ramadan, salah satunya adalah fabidzalika falyafrahu, bergembira, semangat. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini masih ada yang enggak gembira, ada sedih di hatinya, rubah hari ini, saat ini. Harus bergembira. Di Ramadan itu harus bergembira, harus semangat. Dengan gembira akan menghasilkan ghirah untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang semakin banyak-banyak secara kualitas dan kuantitas. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah juga mencontohkan bagaimana beliau ketika Ramadan menghatamkan 60 kali hatam Quran. Itu menunjukkan beliau bergembira, bersemangat di bulan Ramadan ini. Jadi kalau hari ini ada yang belum bergembira, maka dia belum melaksanakan perintah Allah. Fabidzalika falyafrahu. Karena dengan keutamaan karunia kita ketemu Ramadan aja udah sebuah kegembiraan buat kita. Maka amalan hati yang harus kita jaga adalah teruslah bergembira ketika berada di dalam Ramadan. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, Ramadan ini adalah bulan tarbiyah al-ijtimaiyah, pendidikan yang langsung Allah berikan kepada kita, orang beriman, mau orang miskin, mau orang kaya, mau bukan pejabat, mau pejabat, semuanya puasa. Ini menandakan kita diperintahkan secara serentak untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan Allah menyukai amalan-amalan yang dilakukan secara berjamaah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya, di jalan dakwah fi sabilillah secara bersama-sama, secara kompak, seperti bangunan yang tersusun kokoh, rapih. Tidak satu tidak menonjol, yang satu tidak ketinggalan, saling mengingati. Kalau ada yang lambat, ingati, ayo semangat. Saudaraku, ya akhi, semangat. Kalau ada yang terlalu berlebihan, ingati juga. Tawasabil haqq wa tawasab, jangan terlalu berlebihan ya akhi. Nanti akan memunculkan sifat riya, sifat ujub. Harus ada tawasabil haqq wa tawasabil sabr di antara kita. Karena ini adalah tarbiyah al-ijtimaiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, Ramadan ini, puasa Ramadan ini adalah puasa yang amalannya kalau kita di rukun Islam kita lihat, contoh misalkan syahadat. Syahadat itu
diketahui orang, bahkan kalau mau mu'alaf ada saksinya, diketahui orang mau syahadat ketahuan. Ada yang melihat. Salat ada yang melihat. Zakat ada muzaki, ada mustahik, ada yang melihat. Pergi haji apalagi, dari kampung di ereng-ereng diantar ketahuan orang. Tapi puasa hanya dia dan Allah yang tahu. Suami sahur bareng istri, tapi ternyata di tempat kerja dia mampir ke warteg, nggak tahu soal istrinya. Atau kita ngeliat mukanya, kayaknya nih mukanya lemes banget puasa, belum tentu. Hanya dia dan Allah yang mengetahuinya. Lihat siang-siang aja, warteg banyak yang buka, penuh. Ini kesian kita ngelihat begitu. Kenapa? Karena orang yang dengan sengaja membatalkan puasa Ramadannya tanpa ada, ya mungkin dia sakit atau safar, dia sengaja membatalkan puasanya, maka balasan dosanya setiap dia minum, setiap dia menelan makanan, minum dosa. 1, 2, 3, 4 dosa setiap dia minum. Setiap dia suap makanan dosa. Suapan 10 dosanya. Kasihan kita melihatnya. Jadi mungkin karena panas, semua juga panas. Capek, semua juga capek. Pertahankan puasa Ramadan ini yang setahun sekali. Dan keutamaan Ramadan, asror as-siyam, rahasianya tentang puasa. Yang selanjutnya adalah puasa Ramadan ini pahalanya tidak bisa buat kafarot. Pengganti kalau ada nanti di akhirat orang yang minta balasan atas kezoliman kita. Kita pernah dengar orang yang rajin sholatnya di masjid, rajin baca Qur'annya, sodakohnya rajin, tapi dia punya masalah dengan manusia, hablum minanas yang gak tuntas. Nanti di pengadilan Allah dia akan ditagih sama orang-orang yang dizolimi. Ya Allah, dia pernah zolim sama saya, diambil kebaikannya. Dia pernah zolim, ya Allah, ambil. Pahala sholatnya diambil, pahala Qur'annya diambil, pahala sodakohnya diambil. Habis pahalanya, sampai gak punya pahala lagi. Dia bangkrut di akhirat, padahal dulunya rajin sholat, tapi dia punya penyakit sama tetangganya, ibunya, teman masjidnya. Nanti dia menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat. Tapi Allah datang, dia datang, Allah datang. Asyam itu fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku akan membalasnya. Jadi pahala puasa itu tidak akan bisa menjadi kafarat. Ada yang minta nggak dikasih sama Allah, dijagain pahala puasa kita sama Allah. Nanti dikasih ini pahala puasamu. Maka jaga baik-baik pahala puasa kita. Jangan sampai kita gara-gara di jalan kehausan gitu misalkan, yang bukan safar, kita rela membatalkan. Jaga imanan wahtisaban. Barang siapa yang man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Iman dan wahtisaban, dengan iman dan berharap ridha Allah, atau dalam makna lain ihtisaban itu muhasabah artinya. Puasa hari ini muhasabahlah. Apakah puasa hari ini juga menjaga mata kita tidak melihat yang dilarang oleh Allah? Lagi nonton TikTok, di scroll keluar yang seksi joget-joget, scroll lagi keluar lagi. Jaga mata kita. Lihat YouTube iklannya celana dalam. Jaga telinga kita tidak mendengar yang hoax. Tangan jangan mengambil yang bukan haknya. Kaki jangan menuju tempat-tempat yang di situ ada maksiat. Hati jangan di sini ada riya, dengki, nifak. Maka imanan wahtisaban juga bermakna muhasabah puasa harian kita. Jangan hanya menahan lapar saja, tetapi panca indera kita dibiarkan liar begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Karena nanti kalau kita puasa dengan benar, imanan wahtisaban, pahala puasa enggak kemana-mana, enggak bisa diambil sama orang, hanya buat kita dari Allah. Enggak bisa menjadi kafarat. Pahala puasa itu dijaga oleh Allah sampai dia bangkrut. Kata Allah, ini pahala puasamu dengan ikhlas karena aku, maka ini. Ternyata pas ditimbang
pahala puasanya begitu berat sampai dia tercatat sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala puasa ini luar biasa, akan bisa menjadi tabungan kita yang nanti tidak bisa diutak-atik sama orang lain. Tapi kalau sholat kita, baca Quran kita, sedekah itu masih bisa diotak-atik kalau kita punya tanggungan hablum minan nas. Ya, belum minta maaf kepada orang yang kita sakiti, apalagi kepada orang tua kita pernah menyakiti orang tua. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, Ramadan juga adalah sebaik-baiknya afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah di bulan Ramadan. Dan sedekah adalah dalam banyak riwayat dia adalah asy-syifa, obat. Jadi kalau ada di antara kita yang sakit enggak sembuh-sembuh, cobalah dengan bersedekah. Ada sebuah cerita yaitu Sahibul Mustadrak, yaitu Imam Hakim, yang beliau hidup sejaman dengan Imam As-Sabuni. Imam Hakim pernah sakit yang enggak sembuh-sembuh, udah ke tabib herbal enggak sembuh-sembuh, sampai dia mendatangi Imam As-Sabuni, "Wahai Imam, doakan saya agar sembuh." Didoakan oleh Imam As-Sabuni dan jamaahnya. Ternyata nanti malam, ya pas malam harinya, ada jamaah Imam As-Sabuni yang ibu-ibu bermimpi didatangin malaikat. Malaikat itu berkata, "Kalau Imam Hakim mau sembuh, sodakohkan, gali sumur, sodakohkan airnya." Maka besok disampaikan ke Imam Hakim, dia lakukan, dia menggali sumur, dia sodakohkan airnya kepada yang memang daerah peceklik, akhirnya penyakitnya sembuh. Afdalus sedekah sa'yul ma, sebaik-baiknya sedekah dengan sedekah air. Jamaah rahimakumullah, puasa yang dilakukan dengan benar, dia akan menghasilkan sifat jujur. Jujur pada dirinya, jujur pada Allah, dan jujur pada orang lain. Dan puasa yang benar akan menghasilkan sifat merasakan pengawasan Allah. Allah Maha melihat kita. Bahkan kalau ada yang mau nantangin berantem, "Maaf, saya puasa. Ntar aja kalau udah buka." Ada yang gitu enggak? Enggak. Dia mau melakukan dosa tuh mikir-mikir, "Maaf, nanti saya batal puasa." Mikir-mikir. Maka puasa yang benar akan menghasilkan kejujuran, menghasilkan sifat merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Satu lagi yang terakhir, cerita tentang keutamaan sedekah. Karena ini adalah Ramadan, momentum yang tepat kita bersedekah. Di zaman kalau di kitab Muslim, kitab hadis ada babus sedekah, nanti bisa dilihat. Ada anak muda, tentang keutamaan sedekah. Ada anak muda yang suka jalan-jalan ke sawah. Ya, mungkin di sini udah jarang sawah, jalan ke sawah. Lihat ada satu petak sawah, ada awan hitam menaungi sawah tersebut. Satu petak saja, karena banyak sawahnya banyak, tapi satu petak itu, 1 hektar itu ada yang menaungi awan hitam. Tiba-tiba di balik awan hitam itu ada suara-suara, "Hujani sawah si fulan, hujani sawah si fulan," sampai 3 kali. Si anak muda ini kaget, kok ada suara. Ditunggu lama, tiba-tiba hujan. Hanya di sawah si fulan itu, namanya disebut sawah si fulan. Disebut. Besok dia penasaran, anak muda, "Ini sawah siapa?" Akhirnya besok ditanya, "Oh ternyata bapak-bapak ada yang ke sawah. Apakah bapak yang punya sawah ini?" "Iya." "Nama bapak siapa?" "Fulan bin Fulan." Disebutin sama yang dia dengar di atas awan hitam itu. Lalu diceritakan, "Pak, saya mau tahu amalan bapak apa sih, sehingga sawah bapak diguyur hujan sedangkan yang lain tidak?" "Amalan saya ya biasa aja. 1/3 hasil panen ini buat keluarga saya makan, 1/3 lagi saya tanam lagi, 1/3 lagi saya sedekahkan." Oh, ini dia. Ternyata 1/3-nya disedekahkan. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Jadi keutamaan sedekah apalagi di bulan Ramadan begitu besar. Maka kita hari ini mudahkan kita mengeluarkannya, santunan yatim, buat masjid, buat buka puasa, buat apa lagi? Keluarkan. Bahkan kalau ada yang minta-minta juga di jalan, kasih aja. Ada yang minta-minta, kasih aja. Walaupun tampangnya rapih, minta ke masjid, "Pak, Mas, minta sumbangan zakat." Pada orang yang rapih gitu, pakai jas, minta-minta, kasih.
Walaupun dia orang miskin, orang sedang, orang kaya, datang ke masjid minta, kasih. Selama kita ada, berikan. Karena tangan di atas lebih baik daripada di bawah. Itu konsep Islam. Selama ada yang minta, berikan. Karena bisa jadi yang meminta itu bukanlah manusia, bukanlah bangsa jin, tapi dia malaikat yang menguji kedermawanan kita. Selama ada orang minta dan kita ada, berikan. Karena itu tabungan akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, memberikan semangat buat kita. Manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya sehingga kita menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dan kita insyaallah mendapatkan derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.